Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Bunda, NIM 18060038, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan. Dalam video ini, saya akan membahas 8 pokok pembahasan. Yang pertama, teori kewirausahaan. Saya akan menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama, neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen atau individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Yang kedua yaitu Schumpeter entrepreneur. Kajian Schumpeter lebih banyak dipengaruhi oleh kajian kritisnya terhadap teori keseimbangan atau equilibrium theory. Menurut beliau, untuk mencapai keseimbangan diperlukan tindakan dan keputusan pelaku ekonomi yang harus berulang-ulang dengan cara yang sama sampai mencapai keseimbangan. Yang ketiga yaitu Austrian School. Mengutip dari Adaman dan Devin, masalah ekonomi mencangkup mobilisasi sosial dari pengetahuan yang tersembunyi atau belum diketahui umum, yang terfragmentasi dan tersebar melalui interaksi dari kegiatan para entrepreneur yang bersaing. Ada dua konsep utama di sini, yaitu pengetahuan tersembunyi atau orang-orang yang belum tahu, yang dikaji oleh Hayek, dan kewirausahaan oleh Mises. Intinya, mobilisasi sosial dari pengetahuan tersebut terjadi melalui tindakan entrepreneurial, dan seorang entrepreneur akan mengarahkan usahanya untuk mencapai potensi keuntungan, dan dengan demikian mereka mengetahui apa yang mungkin atau tidak mungkin mereka lakukan. Jadi, intinya seorang entrepreneur itu harus selalu mengetahui pengetahuan atau informasi baru di mana orang banyak belum mengetahuinya. Yang keempat yaitu Kizerian entrepreneur. Kizer memakai pandangannya Misesian tentang human action dalam menganalisis peranan entrepreneur dengan memanfaatkan pengetahuan yang superior, seorang entrepreneur bisa menghasilkan keuntungan. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur penting dalam kewirausahaan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu pengetahuan atau kognisi, daya nalar, daya pikir, dan intelijensi. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian intelektual atau unsur kognisi. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Daya penalaran merupakan kekuatan otak yang merupakan sumber dan awal kelahiran berbagai kreasi dan penemuan baru. Kreasi dan penemuan baru ini menjadi ujung tombak kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu keterampilan. Berpikir saja tidak dapat mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu dapat diwujudkan jika ada tindakan. Keterampilan merupakan tindakan raga, terutama tangan dan kaki, untuk melaksanakan sesuatu kerja, dan dari kerja tersebut baru akan terwujudlah hasil karya. Berbagai macam hasil karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan. Yang ketiga yaitu sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan yang tinggi, namun jika ia malas, lamban, tidak mempunyai keberanian dan juga ceroboh, tentulah hal itu tidak menjamin untuk dapat menjadi sukses.
Sukses dapat digapai jika mempunyai pemikiran yang cerdas, keterampilan dan sikap mental yang maju. Yang keempat, intuisi. Sebenarnya ada faktor lain selain kecerdasan, penalaran, keterampilan, dan sikap mental yang berpengaruh atas sukses seseorang, yaitu daya intuisinya. Daya intuisi adalah daya ramal atau yang dikenal juga dengan feeling. Seseorang yang sulit digambarkan apakah itu hasil pemikiran atau khayalan. Jika seseorang merasakan bahwa yang akan dilakukan itu benar dan yang membawa keberuntungan, maka sharing apa yang semulanya hanya dirasakan itu kemudian setelah diperjuangkan terbukti benar adanya. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri wirausaha. Berikut terdapat beberapa ciri dalam wirausaha yang baik, yaitu yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Yang kedua yaitu jujur, santun, dan berani. Yang ketiga yaitu bersikap percaya diri. Yang keempat mengarah pada hasil. Yang kelima komunikatif. Yang keenam mempunyai daya kreasi. Yang ketujuh berani mengambil risiko. Yang kedelapan yaitu memiliki semangat dan kemauan yang keras. Yang kesembilan yaitu memiliki analisis yang tepat. Yang kesepuluh tidak konsumtif. Yang kesebelas yaitu mempunyai jiwa pemimpin dan berorientasi pada masa depan. Poin yang keempat yaitu peran wirausahawan mempunyai peran yang sangat penting, yang sangat tinggi dalam perekonomian negara, yaitu yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu mengurangi pengangguran. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat yaitu mengkombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, dan modal, dan keahlian. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Poin yang kelima yaitu etika berwirausaha. Etika berusaha dalam istilah lebih populer adalah etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu sesuai kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Secara umum dapat dikemukakan 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha atau etika bisnis. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga menepati janji, yang keempat setia, adil, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keuntungan yang sewajarnya. Semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Poin yang keenam yaitu sikap wirausaha. Yang pertama, disiplin dalam melaksanakan kegiatannya. Seseorang wirausaha harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri ialah ketepatan komitmen wirausaha terhadap tugas dan pekerjaannya. Yang kedua, berkomitmen tinggi. Contoh komitmen dalam wirausaha terdapat orang lain, terutama konsumennya. Ialah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya itu penyelesaian bagi masalah konsumen dan sebagainya. Yang pertama yaitu bersikap jujur. Kejujuran dalam berperilaku bersikap kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Kejujuran mengenai promosi yang dilakukan. Kejujuran mengenai pelayanan yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausaha tersebut. Yang selanjutnya itu kreatif dan inovatif. Untuk dapat memenangkan persaingan, maka seseorang wirausaha harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya mandiri. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Pada prinsipnya, seseorang wirausaha
usahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu realistis. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif dan rasional dalam mengambil keputusan. Karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau sumbangan saran yang ada berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Selanjutnya yaitu percaya diri. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif dan kritis, dan emosinya stabil, tidak gampang tersinggung, dan selalu baik. Berorientasi di sepanjang harus berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestise. Kita akan mampu bekerja keras, energik, tanpa malu dilihat teman, asal yang kita kerjakan adalah hal-hal yang positif. Selanjutnya pengambilan risiko. Wirausaha penuh dengan risiko dan tantangan seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dan sebagainya. Namun semua tantangan ini harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Wirausaha penuh risiko dan tantangan seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dan sebagainya. Namun semua tantangan ini harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Orisinil tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegritas dari komponen-komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Berorientasi untuk menghadapi pandangan jauh ke depan. Seseorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Poin yang ketujuh yaitu jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu diantara lain adalah yang pertama, kegiatan di bidang agraris. Kegiatan usaha di bidang agraris yaitu berupa usaha yang dilakukan dalam sektor pertanian maupun perkebunan. Yang kedua yaitu kegiatan di bidang ekstraktif. Kegiatan usaha di bidang ekstraktif yaitu berupa usaha-usaha yang dilakukan di sektor pemungutan hasil hutan, pengalian dan penambangan hasil bumi. Yang ketiga yaitu kegiatan di bidang industri. Kegiatan usaha di bidang industri misalnya berupa usaha-usaha yang dilakukan di sektor produksi atau manufaktur seperti pabrik tekstil, pabrik motor, pabrik mobil, pabrik makanan dan pabrik obat dan sebagainya. Yang keempat yaitu kegiatan di bidang perdagangan. Kegiatan usaha di bidang perdagangan yaitu kegiatan usaha seperti agen, makelar, distributor, toko dan sebagainya. Yang kelima yaitu kegiatan di bidang jasa. Kegiatan usaha di bidang jasa misalnya usaha yang berupa usaha perhotelan, restoran, perjalanan, hiburan, konsultan dan lain-lain. Poin yang ke-8 yaitu profil wirausaha sukses. Banyak wirausaha sukses di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan profil wirausaha muda sukses yang bernama yaitu Ferry Unardi. Ferry Unardi lahir di Padang pada 16 Januari 1988. Ferry sudah menyukai dunia teknik informatika sejak ia remaja dan pernah bekerja di Microsoft selama beberapa tahun. Segalanya berawal kerumitan yang dirasakannya ketika memesan tiket pesawat dari Boston ke Seattle dan ke Padang. Ferry mengambil kesulitan memesan tiket pesawat yang akan ia tempuh rutenya. Di saat itulah mendapatkan ide untuk mendirikan Traveloka untuk mewujudkan permasalahan yang dialami dan banyak orang yang mengalami sehingga mengganggu perencanaan perjalanan hiburan dan bisnis mereka. Dari tim kecil, Traveloka menjelma menjadi perusahaan
yang berhasil mendapatkan investor dana dari Ventures dan menjadi salah satu e-commerce travel yang terkemuka di Indonesia dan bahkan di Asia. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.